Silahkan siapa yang moderatornya. Moderator Bu Fauzia ini. Silakan Bu Fauzia. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak dosen pembimbing kita, Profesor Dr. Abdul Mukti MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi dan kawan-kawan yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini menjelang siang hari kita masih tetap dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya itu mengikuti perkuliahan secara virtual. Dan di kesempatan pada hari ini kita akan membahas tentang topik wawasan Al-Quran tentang peserta didik yang disampaikan oleh Ibu Nun Zairina. Kepada Ibu Nun Zairina saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada moderator. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan yang saya hormati kawan-kawan seluruhnya. Pada hari ini saya mempresentasikan makalah tentang wawasan Al-Quran tentang peserta didik. Yang pertama adalah tentang peserta didik. Peserta didik adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis untuk mencapai tujuan pendidikan melalui lembaga pendidikan. Istilah peserta didik dalam bahasa Arab ditunjuk dengan sejumlah term, diantaranya term mutarabi, muta'alim, muta'adib, dan daris. Term mutarabi bermakna anak atau peserta didik yang menjalankan objek didik dalam arti diciptakan, dipelihara, diatur, diurus, diperbaiki, dipengaruhi melalui kegiatan pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pendidik, yaitu murabbi. Kemudian yang kedua, term muta'alim bermakna orang yang sedang belajar, menerima dan mempelajari pengetahuan dari seorang pengajar yang disebut mu'alim melalui proses kegiatan pembelajaran. Term muta'adib bermakna orang yang sedang belajar meniru, mencontoh sikap dan perilaku yang sopan dan santun melalui kegiatan pendidikan dari seorang mu'adim, sehingga terbangun dalam dirinya orang yang berperadaban. Term daris bermakna orang yang berusaha belajar untuk melatih intelektualnya melalui proses pembelajaran, sehingga memilih kecerdasan intelektual dan keterampilan yang dibangun oleh seorang mudaris. Nah, term peserta didik yang bervariasi menegaskan bahwa peserta didik itu adalah orang yang sedang mengalami dan menerima proses pendidikan. Dilihat dari segi kedudukannya, peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya, yang memerlukan bimbingan dan pengarahan ke arah tingkat optimal kemampuan fitrahnya. Nah, peserta didik ini adalah sebagai orang yang mendapat pendidikan melalui kegiatan belajar bersama guru, di mana tujuan dari belajar ini adalah untuk memperoleh perubahan tingkah laku pada 3 bidang, yaitu dari segi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, perubahan ini tujuannya adalah untuk mencapai kedewasaan baik secara fisik dan psikis pada siswa. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan ya dalam surah Al-Baqarah ayat 31,
Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang yang benar. Di sini Adam ya sebagai peserta didik yang diajarkan tentang nama-nama yang ada di alam semesta. Nah, di sini ditegaskan bahwa peserta didik itu objek dan juga sekaligus bisa sebagai subjek pendidikan. Nah, dalam ayat ini ya malaikat dan ada terlibat di dalamnya adalah malaikat dan Nabi Adam. Kedua peserta didik ini terlibat dalam interaksi pembelajaran melalui pendekatan hikiri dan psikofori. Malaikat yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemberdaya bumi ini tidak memiliki pengetahuan yang berkembang sehingga pengetahuannya bersifat statis. Namun Allah memberi kepada malaikat untuk dievaluasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dan ternyata tidak dapat menunjukkan kreativitas dan inovasinya ya sebagai jalan pemberdaya bumi tidak sebagaimana Nabi Adam. Jadi Nabi Adam memiliki kapasitas dan kapabilitasnya sebagai pemberdayaan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dinamis, berkembang, kreatif, dan inovatif. Nah, kemudian peserta didik hendaknya diberikan kesempatan untuk mengemukakan pengalaman dan kompetensinya, ya, sebagaimana yang sudah ditunjukkan dalam kasus malaikat dan Nabi Adam di atas. Dan ini berarti pendidik tidak hanya menyuguhkan pengetahuan yang dikonsumsi saja, melainkan memberi ruang dan medium untuk memperoleh pengetahuan. Nah, kemudian para pendidik harus memberikan peluang berkreasi dan berinovasi kepada peserta didik. Nah, ayat Al-Quran tentang peserta didik dalam surat Taubah ayat 122, di sini dikatakan pentingnya memperdalam ilmu, menyebarluaskan informasi yang benar. Nah, di sini di dalam surat At-Taubah ayat 122, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka dapat menjaga dirinya. Nah, menurut Imam Jalaluddin Al-Mahali ya dalam tafsir Jalalain dikatakan tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu pergi ke medan perang semuanya, ya. Jadi di antara mereka beberapa orang atau beberapa golongan saja yang pergi berperang, kemudian sisanya tinggal di tempat untuk memperdalam pengetahuan mereka, yakni tinggal di tempat mereka mengenai untuk mempelajari agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali dari medan perang. Mengajarkan pada mereka hukum-hukum agama yang sudah dipelajarinya supaya mereka bisa menjaga dirinya dari siksaan Allah, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, di sini Allah menganjurkan adanya pembagian tugas untuk seluruh orang yang beriman diwajibkan berjihad dan sebagiannya lagi untuk mencari ilmu, memperdalam ilmu pengetahuan. Nah, bila yang pergi ke medan perang itu bertarung dengan nyawa, maka yang tinggal di garis belakang memperdalam ilmu pengetahuan. Nah, suatu hal yang terkandung dalam ayat ini bisa diperhatikan alangkah baiknya dari tiap-tiap golongan, di antara mereka ada satu kelompok supaya memperdalam tentang agama dan selebihnya mereka berjihad berperang. Kemudian tentang peserta didik ini juga dijelaskan dalam Al-Quran tentang mendidik anak, yaitu dalam kisah Luqman yang mengajarkan anaknya dalam surah Luqman ayat 13.
Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, di dalam ayat ini jelas bahwasannya orang tua sangat berperan penting dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Pendidikan yang pertama dan paling utama yaitu adalah tentang tauhid dan akhlak. Jika keduanya sudah baik, maka masa depannya juga akan baik. Nah, di sini orang tua berperan penting, ya ikut bertanggung jawab dalam menumbuh kembangkan ya sesuai dengan usianya untuk menjadi manusia yang berguna bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara, dan agamanya sesuai dengan tujuan dan kehendak Allah. Kemudian dalam Islam, orang tualah yang memiliki peran serta tanggung jawab yang besar dalam pembentukan karakter, pertumbuhan fisik, dan perkembangan psikis anaknya. Nah, sebagaimana dalam surah At-Tahrim ayat 6, hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar serta keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, di sini orang yang diberi tanggung jawab itu adalah keluarga, salah satunya adalah ayah sebagai penanggung jawab dalam melindungi anak-anaknya. Nah, yang kemudian yang kedua, kisah Nabi Ibrahim. Tanggung jawab keluarga dalam membina keberagaman anak, baik tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak, ini juga merupakan hal yang sangat penting. Nah, di sini pembinaan pendidikan dan pembinaan akidah akhlak ini mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan dan keislaman sejak anak mulai memahami sesuatu. Dicontohkan dalam surah Al-Baqarah ayat 132, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu pada anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Nah, adapun maksud tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak ini adalah pendidikan dan pembinaan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan tabiat yang harus dimiliki anak sejak kecil dan bahkan sejak masih dalam kandungan hingga ia lahir dan tumbuh dewasa. Nah, berkaitan dengan fungsi keagamaan keluarga, Al-Quran berpandangan bahwa keluarga merupakan sarana utama dan pertama dalam mendidik anak ya serta menanamkan pemahaman dan pengalaman keagamaan. Jadi tidak sekedar mengetahui kaidah keagamaan saja, tapi diusahakan anak mampu menjadi insan yang beragama, sadar akan kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Allah. Kemudian anak yang baik dan soleh ini merupakan harapan bagi setiap orang tua. Kemudian yang ketiga, kisah Nabi Musa. Dan ingat dalam surat Al-Kahfi 60, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berjalan berhenti sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Nah, di sini maksud dari ayat, bahwasannya Nabi Musa memiliki semangat yang tinggi untuk terus belajar walaupun dia sudah menjadi seorang guru. Ia menunjukkan bahwa salah satu karakteristik yang harus dimiliki siswa adalah semangat untuk belajar. Nah, Al-Quran memberikan gambaran dengan beberapa kisahnya tentang karakter siswa yang ideal dimiliki oleh siswa. Yang pertama, anak didik hendaknya mempunyai niat yang suci dalam hatinya sehingga mudah mencerna dan memahami pelajaran. Seorang anak didik haruslah memiliki motivasi yang tinggi untuk menggali dan memahami suatu ilmu. Anak didik harus tekun dengan memperhatikan pelajaran secara serius, patuh dan hormat terhadap guru, hendaklah bermusyawarah dalam menghadapi permasalahan yang sulit ketika menuntut ilmu. Nah, apabila pendidikan tidak ada, maka kemungkinan besar anak-anak akan berkembang ke arah yang kurang baik. Kemudian, sikap peserta didik kepada pendidik harus seperti apa? Nah, ini ada dicontohkan dalam surat An-Nisa ayat 170. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul, yaitu Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu.
Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ayat ini menyuruhkan kepada manusia supaya beriman. Ya, ayat tersebut menyuruhkan manusia beriman kepada Rasulullah yang diutus Allah. Mereka membawa kebenaran sebagai misi Allah. Keimanan dan pembangkangan manusia terhadap Rasul dan misi yang dibawanya berdampak pada manusia. Makanya Allah tidak membutuhkan iman manusia karena yang ada di dunia ini adalah miliknya. Jadi manusia, maka perbuatannya mengutus Rasul dan menyuruh manusia beriman merupakan kebijaksanaannya sebagai rasa kasih sayangnya terhadap manusia. Nah, Allah mengutus para nabi dan rasul ini sebagai pendidik manusia, bertugas menyampaikan kabar baik dan buruk. Nah, para sahabat Nabi meyakini dengan benar bahwa yang disampaikan beliau itu sehingga mereka berhasil mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi yang disampaikan oleh Nabi ini untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yaitu secara kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam konsep pendidikan sekarang, dalam ranah taksonomi Bloom. Nah, ini berarti kepercayaan peserta didik terhadap pendidik merupakan tonggak utama keberhasilan aktivitas pembelajaran dan pendidikan. Nah, dalam konteks membangun kepercayaan ini, pendidik perlu menampilkan performa dalam penguasaan materi, kemampuannya dalam menyajikan materi, sikap serta interaksi sosialnya yang baik dengan masyarakat, sekolah, dan masyarakat lainnya. Kemudian, apa-apa aja karakteristik peserta didik? Nah, pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa, ia mempunyai dunianya sendiri. Nah, jadi metode belajar mengajar tidak boleh dilaksanakan tanpa memperhatikan kondisi keadaan siswanya. Jadi orang dewasa harus bisa mengeksploitasi dunia peserta didik dengan mematuhi segala aturan dan keinginannya sehingga peserta didik bisa mencapai tujuan pendidikannya. Kemudian kedua, peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan semaksimal mungkin. Kemudian ketiga, peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain. Dalam psikologi disebut dengan perbedaan individual. Kemudian peserta didik merupakan subjek dan bisa juga sebagai objek pendidikan. Kemudian peserta didik mengikuti prodi-prodi perkembangan tertentu, di mana prodi perkembangan ini disesuaikan dengan usia yang dimiliki anak. Setiap usia itu berbeda-beda prodi perkembangannya, tapi setiap anak memiliki priorisasi perkembangan yang sama, walaupun dengan tempo dan irama yang berbeda. Ya, demikian ya, sekian dari saya materi tentang wawasan Al-Quran ya tentang peserta didik. Ya, saya berharap ada kritikan dan masukan dari kawan-kawan. Untuk ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Ibu Nun Zairina yang telah membawakan pemaparan makalahnya yang berisikan tentang wawasan Al-Quran tentang peserta didik. Untuk diskusi kita pada siang hari ini, kita akan membuat dua sesi pertanyaan. Di mana setiap sesinya kita mintakan dua penanya. Namun untuk saat sekarang ini kita telah memiliki pemakalah pembanding, maka kita mengutamakan pemakalah pembanding untuk memberikan masukan dan kritikan kepada makalah yang disampaikan oleh Bu Nun Zairina. Kepada pemakalah pembanding, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang wawasan Al-Quran tentang peserta didik. Secara etimologi, peserta didik itu adalah anak didik yang dapat mengajarkan ilmu secara
terminologi peserta didik adalah anak didik dan individu yang mendalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian struktural dalam proses pendidikan. Dalam kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik, mental maupun pikiran. Peserta didik juga dikenal sebagai istilah siswa atau mahasiswa atau warga belajar atau pelajar, murid, serta santri. Secara istilah tadi ada pemakalah mengatakan ada al-muta'allim. Al-muta'allim itu bersifat universal, yang artinya mencakup semua orang yang menuntut ilmu pada semua tingkatan. Istilah al-muta'allim mencakup pengertian istilah peserta didik, murid, tilmid, mudaris, at-thalib. Jadi di pemakalah tadi ada belum memaparkan kedudukan peserta didik. Mengenai kedudukan peserta didik, apa itu kedudukannya? Seperti yang dikatakan Zakia Derajat bahwa peserta didik adalah objek yang menerima pelajaran atau bimbingan berbagai tugas serta perintah dari guru atau sekolah atau sebagian subjek. Tugas peserta didik adalah sebagai subjek yang senantiasa berkaitan dengan kedudukannya sebagai objek. Oke, sebelum pemakalah tadi memaparkan tentang karakteristik peserta didik, seharusnya itu ada karakter peserta didik. Sebelum masuk karakteristik harus ada karakternya dulu. Apa itu karakter peserta didik? Yang pertama itu memiliki potensi. Peserta didik memiliki potensi yang lentur yang dalam batas tertentu dapat dikembangkan oleh pendidik dan lingkungannya. Itulah yang dikatakan dengan memiliki potensi. Yang berikutnya yang kedua, harus memiliki kemuliaan atau bahasa lainnya martabat. Peserta didik merupakan orang yang mulia karena peserta didik adalah orang yang menuntut ilmu. Baru yang berikutnya, karakter yang ketiga memiliki kesamaan derajat. Adapun kesamaan derajat yang dimaksud di sini adalah tidak adanya perbedaan antara jenis kelamin, perbedaan suku, warna kulit, menuntut ilmu. Jadi sama derajatnya. Baru yang karakter yang keempat yaitu memiliki perbedaan kecerdasan. Jadi setiap individu memiliki perbedaan kecerdasannya. Sedangkan yang karakter yang kelima yaitu memiliki perbedaan emosional. Jadi tidak sama semua peserta didik itu memiliki emosi yang sama. Baru masuk tadi pemakalah menjelaskan tentang karakteristik peserta didik. Itulah yang tadi ada peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ada 5 poin yang disampaikan pemakalah tadi. Berikutnya yang perlu kita pahami bersama yaitu kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik itu meliputi kebutuhan fisik, yaitu fisik seseorang anak didik untuk mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Proses pertumbuhan fisik ini menjadi 3 tahapan. Ada peserta didik tahap usia 0 sampai 7 tahun, ada peserta didik usia 7 sampai 14 tahun, ada peserta didik usia 14 sampai 21 tahun. Itu kebutuhan fisiknya. Baru yang berikutnya kebutuhan sosial. Adapun kebutuhan sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya. Yang terakhir yang C, kebutuhan peserta didik yang lebih tinggi. Contoh sifatnya yaitu kebutuhan rohani yang mendalam, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan diri terhadap agamanya. Jadi itulah
poin tentang peserta didik yang dapat saya sampaikan. Jadi ada kedudukan peserta didik yang belum ada di makalah yang disampaikan tadi. Baru ada karakteristik peserta didik, serta yang terakhir itu poinnya yaitu kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Eka Yusnaldi atas masukan yang perlu ditambahkan oleh pemakalah terhadap isi konten makalahnya, yang mana Bu Nun Zairina sebagai pemakalah dan Pak Eka sebagai pemakalah pembanding menyarankan agar di dalam makalah ini dimasukkan, sebelum membahas tentang karakteristik, itu ada baiknya memasukkan tentang karakter individu, karakter peserta didik itu sendiri, juga membahas tentang kedudukan peserta didik, lalu membahas tentang kebutuhan daripada peserta didik. Ya, bagaimana Bu Nun, bisa ditanggapi yang disampaikan oleh pemakalah pembanding? Ya, terima kasih kepada Pak Eka sebagai pembanding. Di sini ya pengertian tentang karakter, istilahnya pengertian khusus secara etimologi terminologinya ini memang tidak ada dibuat, tetapi saya mencakup secara global. Ya, kemudian tentang karakteristik peserta didik itu ada saya buat, dan di dalam karakteristik ini juga ada beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, di sini udah ada kebutuhan tahap dasar, meliputi kebutuhan fisik, rasa aman dan terjamin, cinta dan ikut memiliki, dan harga diri. Nah, ada lagi meta kebutuhan, meliputi aktualisasi diri, misalnya keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan sebagainya. Nah, kebutuhan ini, ya sekalipun demikian, masih ada kebutuhan lain yang tidak terjangkau dari kelima hierarki kebutuhan itu, yaitu kebutuhan akan transendensi kepada Allah. Individu yang melakukan ibadah sesungguhnya tidak dapat dijelaskan dengan kelima hierarki tersebut. Sebab akhir dari aktivitasnya hanyalah keikhlasan dan ridho dari Allah. Kemudian, nah kalau masalah kebutuhan ini sudah ada nih Pak Eka ya di dalamnya. Nah, kemudian tentang ada 5 konsep. Yang pertama karakter, yang kedua memiliki kemuliaan, yang ketiga kesamaan derajat, perbedaan kecerdasan, dan perbedaan emosional. Ya, nanti bisa saya tambahkan untuk perbaikannya. Karakter ya Bu Nun? Ya, Apanya Bu? Karakter ya. Bukan karakteristik. Ya. Kalau di karakteristik itu sudah jelas tadi. Saya pahami di situ ada peserta didik bukan miniatur, ada 5 poin. Yang saya maksud di sini tadi itu dia Bu, penambahan karakter peserta didik. Ya. Setiap peserta didik itu karakternya bagaimana? Yang pertama memiliki potensi. Potensinya bagaimana? Misalnya siswa itu bisa diarahkan, ada potensinya sebagai atlet olahraga, berarti bisa diarahkan ke olahraga. Atau potensinya, oh ini bakal calon ustadz, ya kan? Bagaimana ininya? Memiliki potensinya. Baru yang berikutnya, yang kedua itu memiliki martabat. Peserta didik merupakan orang yang mulia, karena peserta didik adalah orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau di Al-Quran kan jelas dia, Allah mengangkat beberapa derajat orang berilmu. Nah, baru yang berikutnya memiliki kesamaan derajat. Sama, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang Batak maupun orang Jawa, orang kulit hitam, kulit putih, sama haknya untuk menuntut ilmu, menjadi siswa, nggak ada bedanya. Baru yang berikutnya itu ada memiliki perbedaan kecerdasan.
Karena manusia yang belajar itu pasti ada perbedaannya dia, Kak. Memiliki Ya. perbedaan kecerdasan. Baru yang Ya. kelima, perbedaan emosional. Oke, terima kasih pada Pak Eka. Ya, jadi saya rasa saran dari Pak Eka ya bisa melengkapi dari makalah yang sudah disampaikan oleh Bu Nun ya, Bu Nun ya. Ya. Ya, baik, untuk selanjutnya kita buka sesi pertama untuk penanya pertama. Saya persilakan Bapak Ibu. Pak Turham. Ya, Pak Turham, silakan Pak Turham. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pembimbing Mata Kuliah Tafsir Terbawi, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, dan kawan-kawan yang berbahagia. Dari apa yang telah dipaparkan oleh pemakalah dan pembanding barusan, saya pernah membaca bukunya Profesor Baihaqi Aka, di mana di sana dikatakan mendidik anak itu sejak dalam kandungan. Jadi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan tadi, ini ada pembahasan tentang karakteristik peserta didik, ya. Jadi kalau kita mendidik anak sejak dalam kandungan, bagaimana kita melihat karakteristiknya? Itu yang pertama. Kemudian dari pemakalah tadi, apakah memang anak yang masih janin itu bisa dikatakan dengan peserta didik? Ini mohon kiranya penjelasan dari pemakalah. Nanti mungkin saya mohon juga dari Bapak Pembimbing untuk lebih dalamnya penjelasan ini. Terima kasih Bu Moderator, kami kembalikan. Ya, terima kasih Pak Turham, sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Saya ulang sedikit Bu Nun. Pak Turham menanyakan dengan konsep bahwasanya mendidik anak itu dimulai sejak dalam kandungan. Lalu beliau bertanya, bagaimana kita mengatakan ya bahwasanya anak yang dalam kandungan itu juga merupakan peserta didik berdasarkan karakteristik yang pemakalah sampaikan. Lalu yang kedua, apakah anak yang dalam kandungan itu sudah bisa kita kategorisasikan bahwasanya dia merupakan seorang peserta didik. Begitu Pak Turham? Ya Bu. Ya, silakan Bu Nun. Ya, terima kasih pada Pak Turham. Mengenai anak, ya, ini menjadi tanggung jawab pertama dan utama bagi orang tua, ya, di dalam keluarga. Kemudian ketika anak sudah masuk usia sekolah, maka anak menjadi tanggung jawab guru, ya, lembaga pendidikan. Karena waktu anak banyak habis di luar rumah, karena anak sudah masuk hubungan sosial dengan masyarakat, maka anak menjadi tanggung jawab masyarakat. Nah, tanggung jawab ini ya bukan hanya sekedar kebutuhan fisik, tapi adalah psikis anak, ya, yaitu dalam membentuk karakter anak. Nah, karakter anak yang pertama dibentuk itu adalah di dalam keluarga. Nah, apakah anak di dalam kandungan itu juga bisa dikatakan peserta didik? Nah, masalah peserta didik ini istilahnya banyak ya. Kalau di rumah anak sebagai anak, dia menjadi peserta didik bagi orang tuanya,
kalau di sekolah anak disebut dengan siswa, bisa sebagai peserta didik, dia menjadi anak bagi lembaga pendidikan. Kemudian anak di masyarakat itu dikatakan sebagai ya anak. Kalau peserta didik itu dia lebih berhubungan dengan lembaga pendidikan. Tapi yang namanya anak selagi dia mendapat pendidikan, baik dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, mereka disebut dengan peserta didik. Nah, jadi kalau masih dalam kandungan itu juga menjadi peserta didik bagi orang tuanya, khususnya ibu. Nah, pendidikan yang diberikan ibu ketika anak masih dalam kandungan itu tergantung pada ibunya. Ya, tidak terlepas dari ayah, ya. Salah satunya apa? Misalnya ketenangan batin bagi seorang ibu selama mengandung itu bisa mempengaruhi kejiwaan anak. Kalau kondisi ekonomi orang tua dalam keadaan sulit, maka akan berpengaruh pada perkembangan ibunya, yaitu salah satunya adalah dari segi pola pikir ibu, kejiwaan ibu. Kejiwaan ini kan beragam, ada jiwa yang tenang, stabil, ada yang uring-uringan, tidak tenang. Nah, jadi kalau selama ibu dalam keadaan stabil mengandung dengan keadaan ekonomi yang baik, maka anak yang dikandungnya akan dalam keadaan sehat, baik ya secara psikis. Nah, tapi dan ini juga bisa berpengaruh kepada karakter anak yang akan dilahirkan. Ya, jadi kalau ibu selama hamil, selama mengandung dalam keadaan stabil emosinya, maka melahirkan anak yang stabil juga. Nah, tapi kalau ibu dalam keadaan emosi tinggi, ya misalnya suka marah-marah, ini bisa melahirkan anak yang emosional tinggi. Ya. Karena faktor yang mempengaruhi perkembangan anak itu dalam teori nativisme mengatakan nativisme adalah artinya pembawaan apapun yang ada pada orang tuanya itu akan diturunkan kepada anaknya. Setiap yang anak lahir sudah membawa sifat bawaan dari orang tuanya. Nah, tetapi walaupun begitu, ketika anak berada di luar rumah, dia masuk dalam lingkungan sekolah dan masyarakat, ya sifat bawaan ini itu bisa diminimalisirkan, bisa dikurangi. Misalnya emosional tinggi tadi itu bisa dikurangi karena anak banyak berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi teori nativisme ini bisa dikurangi pengaruhnya oleh teori empirisme, yaitu lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, lingkungan di luar dari diri anak, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, tetapi walaupun begitu, kita sering menggunakan kedua teori ini, yaitu disebut dengan teori konvergensi, perpaduan antara teori nativisme dan empirisme. Nah, tidak selamanya anak yang dilahirkan dalam emosi yang tinggi akan menjadikan memiliki karakter yang temperamen tinggi. Itu ya. Dan tidak selamanya anak yang dilahirkan dari keluarga broken home itu akan melahirkan anak yang karakter buruk. Maka tergantung lingkungan mana yang lebih dominan mempengaruhi anak. Nah, jadi yang namanya anak apakah masih dalam kandungan atau di luar dari kandungan itu tetap menjadi peserta didik bagi siswanya. Bagi ini peserta didik bagi orang tuanya. Ya, bagi orang tuanya. Nah, cuman kita masyarakat kurang mengenal istilah peserta didik untuk di dalam keluarga. Yang namanya peserta didik itu lebih cenderung di sekolah. Padahal sebenarnya hakikatnya siswa juga peserta didik bagi orang tuanya.
Nah, apalagi ketika anak di dalam kandungan itu tergantung pada kondisi ibunya, khususnya ya Pak. Itu. Jadi pembentukan karakter anak ini pertama sekali adalah dari keluarga. Itu makanya nilai-nilai keislaman dalam keluarga itu penting supaya anak memiliki akhlak yang baik. Nah, jadi kalau ibunya memiliki akhlak yang baik, pasti anaknya memiliki akhlak yang baik juga. Secara teori ya, secara kenyataannya seperti itu. Tapi walaupun dari keluarga yang baik bisa juga melahirkan anak yang kurang baik karena pengaruh lingkungan yang kurang baik. Nah, ini bisa dilihat dalam surat At-Tahrim ya, bahwa peliharalah dirimu dan keluargamu dari ya api neraka. Di sini sebenarnya ditujukan kepada bapak sebagai kepala rumah tangga, ya, bukan hanya kepada ibu. Ibu itu mengharapkan perlindungan dari suaminya, apalagi dari anak-anaknya. Apalagi anak-anaknya ya berharap perlindungan dari ayahnya. Jadi di sini tanggung jawab ini dibebankan kepada bapak sebagai kepala rumah tangga. Ya, bagaimana Pak Turham? Ya, terima kasih Bu Nun Zairina. Pertanyaannya Pak Turham tadi mungkin ya kalau kita mengacu kepada makalah yang disampaikan Bu Nun, tolong Bu Nun PowerPoint-nya tentang karakteristik. Ya, stop. Ya, tadi kalau Pak Turham menanyakan bagaimana kita melihat karakteristik seorang bayi yang masih ada dalam kandungan. Saya lihat karena ini ada salah satu karakteristik peserta didik yang dipaparkan oleh Bu Nun Zairina dalam makalah. Beserta yang nomor 2, peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk memenuhi kebutuhan itu semaksimal mungkin. Saya rasa bayi yang dalam kandungan itu masih membutuhkan masuk ke dalam poin nomor 2 Pak Turham, yaitu kebutuhan basic need. Karena bayi itu juga memiliki kebutuhan fisik yaitu rasa aman rasa aman dan disayang. Oke. Lalu dan Bu Nun Zairina tadi juga sudah menyampaikan karakteristik yang dia bahas di sini, mungkin ada kategori-kategorinya. Ada yang karakteristik peserta, ada yang dikatakan peserta didik dari segi lingkup sekolah, masyarakat maupun rumah. Bagaimana menurut Pak Turham? Oke, siap, Bu. Ya, terima kasih Bu Nun atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk kepada penanya kedua. Saya persilakan Bapak Ibu. Baik, saya Bu Jamiat. Ya, silakan Pak Jamiat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Prof. Abdul Mukti dan yang sama kita banggakan rekan-rekan seperjuangan. Di sini tadi Ibu menyinggung ada sedikit ya tentang Quran surah At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallah ma amarahum wa yaqta'una ma yu'marun. Nah, di sini sedikit saya bertanya, Bu. Apa sih kaitannya ayat ini dengan peserta didik pada kalimat yang mana? Ya, untuk peserta didik. Ibu masukkan di makalah Ibu. Kemudian yang kedua, apabila orang berdakwah kita katakanlah, artinya dalam proses berdakwah ini sampai berbulan-bulan, bisa katakan 2 bulan, 3 bulan, 100 hari dan seterusnya lah kita katakan. Nah, apakah ini sudah masuk kategori berlawanan daripada ayat tersebut? Sedangkan arti ayat tersebut kan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kalau seandainya si laki, kita katakanlah Ibu katakan tadi laki, tanggung jawab si laki, dia menuntut ilmu, tapi keluarganya, rumah istrinya, anak-anaknya, dan lain sebagainya. Nah, apakah dalam pengawasan suaminya gitu? Konteksnya ini seperti apa dan bagaimana? Itu aja mungkin dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jamiat. Ya,
Silakan Bu Nun Zairina sebagai pemateri untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih pada Pak Jamiat. Disinilah banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat ya tentang ketidaktahuan khususnya bagi para wanita ya tentang surganya itu di mana ya. Ya, surga anak itu berada di bawah telapak kaki ibu. Surga istri itu terletak pada ridhonya suami. Kalau istri menuntut ilmu tanpa izin suami, itu tidak boleh dilanggar. Jadi kemanapun istri ya mau keluar dari rumah itu harus ada izin dari suami. Karena surga istri itu ikut pada suami. Terlepas dari suaminya berakhlak tidak baik, istri tetap harus patuh kepada suaminya. Nah, sedangkan surga bagi suami itu terletak pada tanggung jawabnya, yaitu bertanggung jawab terhadap keluarganya, ya, anak dan istrinya, dan dia juga memiliki 4 perempuan yang harus dia tanggung jawabi, yaitu ibunya, istrinya, anak-anaknya, ya, dan saudara perempuannya. Nah, jadi kita perempuan itu punya 4 laki-laki yang bisa melindungi kita, yaitu bapak, suami, ya, anak laki-laki, dan saudara laki-laki. Jadi yang namanya kita perempuan itu sebenarnya sudah enak untuk mendapatkan surga. Nah, jadi disinilah banyak ketidaktahuan bagi para wanita. Ketika dia ingin berkarir sukses, dia lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Salah satunya adalah mengurus suami. Nah, jadi apapun kata suami yang menurut kita baik, kalau tidak baik menurut dia, itu kita harus mengikuti dia. Kecuali kalau dia mengajak kepada syirik, itu boleh kita durhaka. Gitu ya. Nah, jadi Pak Jamiat, inilah tugas bagi ustadz, ya, bagi para mu'alim untuk memberitahukan kepada masyarakat. Sebenarnya surah At-Tahrim ayat 6 ini untuk siapa sebenarnya? Selama ini dianggap, oh, tugas ibu, karena ibu lebih dekat kepada anak-anaknya. Nah, sebenarnya tidak. Tugas ini dibebankan kepada ayah sebagai penanggung jawab keluarganya. Jadi surga ayah itu ya pada tanggung jawabnya. Selama ini kan masyarakat mengatakan, oh, surga laki-laki pada wanita, pada harta, pada jabatan. Ya sebenarnya itu tanggung jawab dia juga. Dia bisa nggak menjaga itu? Nah, kalau bisa, ya berarti dia mendapati surga dan bisa membawa keluarganya. Nah, inilah memang banyak terjadi di masyarakat ya Pak. Jadi kita kalau bisa jangan sekedar menyampaikan saja, tapi coba kita berikan contohnya. Ya, harus seperti apa seorang laki-laki itu yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Itu. Jadi kan ini arti dari ayat ini kan kesannya pelihara dirimu keluargamu ini lebih cenderung kepada orang tua karena dekat kepada anak, yang lebih dekat itu adalah ibu. Jadi semuanya kesalahan anak, kesalahan ibu. Sebenarnya tidak. Nah, jadi untuk mendapatkan surga bagi laki-laki itu lebih berat daripada perempuan. Kita wanita mudah untuk mendapatkan surga, ridho suami, ya surgalah bagi kita. Tapi kalau laki-laki tidak bisa. Bagaimana ibunya, gimana istrinya, gimana anaknya, gimana saudara perempuannya yang canda. Nah, itu harus dilindungi sama dia. Nah, kalau saudaranya sudah menikah, berarti lepaslah tanggung jawabnya. Nah, jadi tanggung jawab ini bukan sekedar memberi materi, ya, secara psikis itu juga perlu. Itu ya, Pak Jamiat. Ya, jadi sebenarnya terima kasih. Dari laki-laki berat ya Pak. Beratnya itu di mana? Tanggung jawabnya. Ya, terima kasih Bu Nun Zairina.
yang sudah menyampaikan kepada Pak Zamiat tentang surat At-Tahrim tadi. Mungkin ya, namanya kita ini belajar tafsir ya, Bu Nun Zairina mungkin menafsirkan surat At-Tahrim ini dari sisi perempuannya. Mungkin kalau saya tanya nanti Pak Zamiat Subari, mungkin menafsirkan surat ini juga dari sisi laki-lakinya gitu ya kan. Jadi ada baiknya kita minta pencerahan ini dari Bapak dosen pengampu mata kuliah kita, yaitu kepada Bapak Profesor Abdul Mukti MA. Saya persilakan Pak. Baik, alhamdulillah diskusi atau seminar dengan topik peserta didik sudah berjalan dengan moderator Ibu Fauziah Nasution. Kemudian pemakalah atau pemateri Ibu Nur Zairina. Kemudian ada pembanding utama Pak Eka Yusnaldi kalau nggak salah. Kemudian ada pembanding bebas, ada Pak Surham, ada Pak Zamiat. Baik, tadi sudah berbicara tentang peserta didik dengan segala aspeknya. Melihat segala aspek dari atas, bawah, kiri, samping, depan, belakang, ya sudah luas ya. Nah, kemudian saya mulai dulu dari peserta didik adalah salah satu faktor pendidikan, ya. Salah satu faktor pendidikan. Tanpa ada peserta didik, ini tidak bisa terjadi pendidikan. Karena faktor peserta didik, kalau menggunakan istilah Profesor Dr. Haidar Putra Daulay, ini salah satu rukun pendidikan. Nah, jadi kalau ini tidak ada, tak jadi. Karena yang mau dididik adalah peserta didik. Ya. Nah, kemudian saudara, Al-Quran adalah salah satu sumber utama pendidikan Islam, termasuk tentang peserta didik. Nah, ini ada jumlah ayat di dalam Al-Quran itu 6.666 ayat. Jadi kita ingin melihat wawasan Al-Quran tentang peserta didik. Tentu di dalam ayat yang 606.000 ini bagaimana caranya kita jaring ya, peserta didik ini. Maka salah satu caranya adalah dengan metode tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i kita gunakan ya. Jadi memang sudah banyak, walaupun sudah disebutkan dari kisah Nabi Musa, kisah Luqman dan lain sebagainya, dan karakter, tetapi kita harus menggunakan metode tafsir maudhu'i. Yaitu yang pertama, pertanyaan tadi siapa saja, sudah disebut siapa saja pendidik menurut Al-Quran. Ya. Jadi pendidikan saudara untuk mendapatkan ini kita pakai term dulu. Ya. Yang pertama dari term bisa kita gunakan ta'lim. Ta'lim itu fi'il madhinya 'allama yu'allimu ta'lim. Kemudian kita gunakan kamus Al-Qur'an. Ya. Bisa Mu'jamul Mufaras, bisa Fathur Rahman. Cara kita mencarinya adalah kita lihat dulu dari kata 'allama fi'il madhi. Ya, dari 'allama fi'il madhi. Nanti di dalam Fathur Rahman itu ditunjukkan ayatnya, surahnya, dan nomor ayatnya, bahkan halaman disebutkan. Jadi nanti kita lihat di dalam Fathur Rahman ada wa 'allama Adamal asma'a. Dan Allah mengajarkan Adam. Ya, jadi di sini adalah peserta didiknya Adam, Nabi Adam alaihissalam. Ya.
Jadi beliau dididik oleh Allah karena beliau manusia pertama. Kalau bukan Allah yang mendidik, siapa lagi? Beliau tak punya ayah, tak punya ibu, ya kan? Maka Allah lah yang mendidik. Kemudian Siti Hawa dia tidak punya ibu, dia punya ayah Nabi Adam karena dijadikan dari tulang rusuk Nabi Adam yang bengkok. Maka kalau dengan kaum wanita itu harus ada metode bagaimana cara mendidik seperti disebut Ibu Pemakalah tadi ya. Mana mendidik wanita itu. Jadi ada seninya itu. Jadi di situ dapatlah kita pertama peserta didik disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Adam itu pendidikan orang dewasa. Namanya andragogi. Di barat muncul. Ya, muncul konsep pendidikan andragogi. Sudah, ini orang dewasa. Kemudian wanita Siti Hawa dia tidak ada ibunya, yang ada ayahnya. Nah, jadi dia dididik oleh Nabi Adam. Ampusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu. Keluargamu itu ya ada anggotanya istri, anak. Dalam Al-Quran disebut durriyah, durriyatan thayyibatan. Ya, durratan thayyibah. Ya. Kemudian qurrata ayunin wa imaman lil muttaqin. Nah, itu disebut. Jadi di sini juga Siti Hawa adalah peserta didik. Jadi pendidikan wanita. Di sini lahir pendidikan wanita. Ya. Karena Siti Hawa nggak punya ibu. Kemudian yang ketiga, ada manusia yang punya ibu tapi tak punya ayah. Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini didikan oleh umumnya para nabi itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara, nah kita cari lagi kata tadi fi'il madhi sudah. Nah, kita pindah ke fi'il mudhari'. Allama yu'allimu. Nanti kita lihat pada fi'il mudhari'nya kalimat apa yang ada. Nanti disebutkan kalau ada ayat. Fi'il mudhari' tu'allimu. Maka kita lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam kamus Al-Qur'an itu disebut afalam nurabbika. Afalam nurabbika. Sorry. Hal attabi'uka an tu'allimani. Tu'allimani dengan fi'il mudhari'. Ya, tu'allimani mufrad mukhatab, orang kedua tunggal. Hal attabi'uka an tu'allimani. Bolehkah, kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, bolehkah saya mengikuti Tuhan supaya Tuhan mengajari saya ilmu. Dari sini kita dapat nama peserta didik, yaitu Nabi Musa sendiri. Ini Nabi Musa ini pendidikan orang dewasa juga. Ya, pendidikan orang dewasa. Jadi sudah kita dapat dari term allama yu'allimu, sudah kita dapat dua nama. Ya. Saya ulangi, pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Musa. Hal attabi'uka. Bolehkah saya? Saya itu Nabi Musa. Ya. Jadi Nabi Musa itu minta izin kepada gurunya Khidir. Kalau sekarang kita mau belajar harus daftar. Harus daftar. Harus ada. Kemudian sudah dua. Ini pendidikan orang dewasa, andragogi. Nah, yang ketiga, kemudian kita cari lagi term. Kita cari lagi term ada wa'adha ya'idu mau'idah. Mau'idah yang mengajar juga. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Sesungguhnya Allah sebaik-baik memberikan. Lalu kita cari dari fi'il madhi wa'adha. Tidak ketemu, pindah ke fi'il mudhari'. Wa'adha ya'idu. Di situ nanti kalau ada ditunjukkan dalam Al-Quran nama surah dan
ayatnya. Maka di situ disebutkan, kita lihat di dalam Al-Quran, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Ya, wa huwa ya'idhuhu. Nah, ingatlah ketika Luqman ya, berkata ketika ia mengajari anaknya. Ya, maka dapatlah di sini tidak disebutkan nama tapi putranya, anaknya. Ya. Nah, ini tugas Anda ini cari namanya sampai dapat. Ya. Kalau mau mencari nama, nah ini lihat kitab tafsir yang basic penulisnya adalah basis mufasirnya pakar sejarah. Pak Edi ini sering minta beli sesuatu yang belum dipakai. Oh, Hati-hati kalian. halo, lanjutkan ya. Jadi di sini kita dapatlah nama peserta didik putra daripada Luqman. Ya. Nah, jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir di situ disebutkan nama. Jadi ini tugas pemakalah ya, nanti di dalam menyempurnakan makalahnya cari. Nah, itu dapat. Maka di sini putra Luqman lahirlah konsep pendidikan pedagogik, pendidikan anak. Nah, ini pendidikan anak ya. Nah, pendidikan anak. Sudah 3. Nah, di Ibnun ini sebetulnya ini umum sekali, putra yang sudah dewasa mulai dari yang kecil sampai dewasa. Maka kita sering menyebut misalnya Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdullah. Nah, ibnu kan. Nah, jadi ini sebenarnya umum ini. Nah, jadi nanti juga pemakalah harus bisa dapat sampai berapa kira-kira usia daripada putra putra Luqman. Kemudian ada lagi kita Ibnun, ya. Ada lagi kata-kata fata. Wa iz qala Musa li fatahu, tadi sudah disebutkan ya. Setelah ketika Musa berkata kepada muridnya, fatahu itu murid Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mencari Nabi Khidir, dia ditemani oleh muridnya itu. Jadi berdua, enggak sendiri. Ya. Ini pendidik pemuda ini. Fata dalam bahasa Arab kata fata. Tapi dimaksudkan di situ muridnya. Nah, jadi Nabi Musa kadang-kadang jadi murid, kadang-kadang jadi peserta didik. Gitu ya. Nah, jadi saudara sudah dapat dari term wa'aba ya'idu mau'idah, jadi peserta didik adalah putra. Ini pendidikan anak, pedagogi. Lahirlah pedagogi. Nanti di sini saudara muncul lagi perkembangan ilmu jiwa, perkembangan anak. Anak itu dipengaruhi oleh perkembangan anak ditentukan oleh siapa saja. Tadi sudah disebut oleh pemakalah. Ada nativisme, ada empirisme, nativisme, konvergensi. Malah ada satu lagi, naturalisme. Ditentukan oleh alam. Nah, itu perkembangannya. Kalau misalnya anak manjat pohon jambu, jangan dilarang. Biar dia naik. Nanti dia dihukum oleh alam. Maka tidak akan mengulangi lagi. Misalnya dia jatuh sakit. Lain kali dia nggak mau lagi manjat pohon. Tapi kalau dia jatuh meninggal, mati, bagaimana? Menyesal orang tuanya kan? Nah, tapi itu ada. Nanti itu tadi sudah dibahas ya. Nah. Lalu ada lagi saudara peserta didik yang secara umum disebutkan. Ya, misalnya falaula nafara min kulli ta'ifah liyatafaqahu fiddin. Falaula nafara, mengapa tidak sekelompok pergi
memahami ilmu agama. Ya, ini umum. Ini yang dimaksud di sini ta'ifah. Jadi ada ta'ifah, ada firqah. Firqah itu kelompok besar. Ta'ifah kelompok kecil. Jadi yang maksudkan adalah kaum muslimin dan kaum muslimat. Itu maksudnya. Nanti dibaca tafsirnya. Kemudian saudara, ada yang disebutkan peserta didik itu dengan memakai tidak nama, tetapi isim damir. Ya, tidak memakai nama, isim damir. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Nah, itu orang yang beriman ya. Qu anfusakum, peliharalah dirimu. Jadi maksud peliharaan dirimu adalah orang yang beriman. Jadi pada hakikatnya semua orang beriman, semua orang muslim ini adalah peserta didik. Ditegaskan lagi oleh hadis Nabi, utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Diwajibkan belajar, diwajibkan menuntut ilmu kepada muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, ini umum yang namanya orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, wajib belajar. Itu. Kemudian saudara, ada lagi hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat, kubur. Bahkan tadi saudara, pendidikan ada pertanyaan. Apakah pendidikan itu, kapan pendidikan itu dimulai? Apakah sebelum lahir sudah dimulai pendidikan? Apakah di dalam kandungan sudah dimulai pendidikan? Jawabannya iya. Dari mana kita tahu? Coba. Sebuah keluarga itu dimulai dari acara khitbah. Khitbah itu meminang. Dalam meminang itu sudah ditentukan oleh Nabi kriteria. Ya. Kriteria itu yang beriman. Ya. Ada 4 itu kan. Nah, kriteria calon. Nah, itu supaya bisa melahirkan di dalam keluarga sakinah. Dan di dalam keluarga sakinah mawaddah itu bisa lahir anak-anak yang salih-salihah. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Doanya dikabulkan, diberikanlah Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah hasil didikan daripada Nabi Ibrahim. Dan ternyata beliau salih, sangat patuh kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya bertanya kepada Ismail, aku diperintahkan Tuhan menyembelihmu dengan tanganku sendiri. Apa jawabannya? Faf'al ma tumar. Ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Mungkin kalau anak-anak sekarang akan menjawab, ayah ajalah yang disembelih yang sudah tua. Nah, gitu kan? Ayah aja yang disembelih. Nah, itu anak yang saleh. Ya kan? Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam juga berdoa. Tapi redaksinya lain. Rabbi habli zurriyatan thayyibatan. Ya Allah, berikanlah aku anak dan cucu keturunan yang baik. Zuriyah thayyibah. Zuriyah thayyibah itu bagaimana? Zuriyah thayyibah itu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan meninggalkan di belakang hari keluarga yang lemah. Dzurriyyatan dhi'afan. Tetapi dzurriyyatan thayyibah. Fisiknya kuat, jasmaninya kuat, rohaninya kuat, imannya kuat, ilmunya banyak. Nah, sekarang banyak juga yang ilmunya tidak banyak, ya kan? Ya, umat Islam sekarang banyak yang lemah-lemah, ya, lemah dalam ilmu, lemah dalam iman, sehingga mudah diiming-iming dengan uang, ya, money politik, kan? Nah, itu lemah itu namanya itu. Nah, jadi oleh karena itu membentuk dzurriyyatan thayyibatan. Nabi
Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria diberikanlah putranya Yahya dan keturunan-keturunannya. Kemudian juga Nabi Yakub, ketika beliau menjelang wafat dipanggil anak-anaknya semuanya. Dia bertanya kepada anaknya, "Mata abuduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah sesudah wafat? Mereka semua menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika." Ya. Jadi ini adalah anak-anak yang berpendidikan. Jadi kemudian saudara selain sejak dari meminang itu sudah, ya, jangan bukan berarti dipilih yang kaya, tetapi harus dipilih yang berakhlak mulia, keturunan baik-baik, yang bisa membawa keturunan, ya kan? Nah, itu. Kemudian saudara, tempat bertemu juga di mana, ini berpengaruh juga. Kalau orang tuanya ketemu di sekolah, nanti anaknya itu rajin sekolah. Tapi kalau anaknya ketemu di gedung bioskop, anaknya itu rajin ke gedung bioskop. Itu yang mengikuti itu kan. Maka guru tafsir saya mengajari saya tiga macam. Yang pertama ada 3 mim. Jadi kalau ketemu itu berikan salam, assalamualaikum, ada mim. Kemudian mim yang kedua tabasam, lemparkan senyum. Kalau disambut senyum, tapi jangan senyum sendiri. Yang ketiga baru mim yang dia kalam. Nah, baru kemukakan maksudnya. Kalam. Nah, guru saya itu yang mengajari saya itu almarhum Haji Hasbi Akhir, mantan rektor UINSU yang kedua. Dulu namanya ya. Nah, itu dari guru. Saya ingat dari guru saya itu ya. Baik. Jadi sudah dimulai daripada sebelum lahir, ya, tempat bertemunya itu. Jadi kalau temunya di tempat di masjid, di makanya ya, itu. Kemudian saudara, ketika kemudian sudah di dalam janin, itu juga saudara, kita lihat, kita berikan makanannya itu dari yang halal, ya. Yang halal, halalan thayyiban, yang halal, yang baik. Ada juga yang baik tidak halal, ya. Tapi halal, baik, dan halal. Itu, ya. Itu berikan Kemudian juga kita selalu memberikan makanan-makanan yang halal lah, ya. Jadi dari makanan yang halal itu akan tumbuh jasmani dan rohani yang dzurriatan thayyibatan. Nah, ketika lahir minal mahdi, ini yang disebutkan dalam hadis Nabi. Ya, mulailah dengan kalau laki-laki azan di telinga kanan, iqamah telinga kiri. Kalau ia wanita kapan saja, nggak usah azan. Nah, ini pendidikan ini. Kemudian karakteristik. Nah, karakteristik daripada peserta didik, ya kan? Anak yang baru lahir itu biasanya tidur itu 24 jam. Tidur, ya kan? Kemudian sehari ke sehari berkurang tidurnya. Kemudian saudara, intelektualnya mulai dari 0. Ketika masa kecil intelektualnya masih lemah. Sejalan dengan perkembangan usianya, maka intelektual pun akan tumbuh, ya. Ketika dia masuk TK, intelektualnya. Ini artinya karakteristik dari calon pendidik itu harus dipahami oleh seorang pendidik. Harus dipahami. Makanya kalau anak kecil itu jangan pula dijajari dengan harus berpikir berat-berat, matematik yang berat-berat. Paling-paling mengenal huruf aja, mengenal angka saja. Nah, ini penting, ya.
Jangan anak dibebani berpikir yang di luar kemampuan. Karena jadi di sini muncul ini pendidik harus memahami karakter, kemampuan daripada peserta didik kecil. Sejalan dengan perkembangan usia, maka dia berkembang pula intelektualnya. Ya. Nah, jadi makanya saudara, mengapa dalam pendidikan Islam itu muncul jenjang pendidikan? Karena ini mengikuti jenjang kemampuan berintelektual anak. Mulai dari TK, ya, habis itu main-main aja anak kerjanya. Ya, main-main aja. Kalaupun belajar matematik hanya sekedar memperkenalkan huruf 1, 2, 3. Nah, setelah melewati masa itu, mulailah intelektualnya berkembang. Masuklah dia PAUD. Setelah itu masuk dia sekolah dasar, MIS, SD. Kemudian masuk sampai perguruan tinggi, sudah bisa memahami yang abstrak-abstrak. Nah, jadi kemudian sistem pendidikannya juga harus paham bahwa anak kecil itu karena intelektualnya belum harus lebih banyak memakai alat peraga daripada jadi harus pakai alat peraga dalam pendidikan. Sebetulnya ini sudah mendapat perhatian para tokoh-tokoh pendidikan Islam sejak zaman klasik. Jadi membantu anak-anak dengan bantuan alat peraga supaya dia dapat memahami yang abstrak-abstrak itu. Makanya ada hadis Nabi, khatibun nas ala qadri uqulihim. Aja berbicaralah kepada manusia sesuai dengan perkembangan akalnya. Nah, jadi Al-Qur'an itu dan Nabi itu sudah metode itu sesuai dengan perkembangan anak, ya. Itu disebutkan itu perkembangan anak itu ada yang ditentukan oleh tiga faktor, ya. Nah, kemudian saudara, jadi ada ayat amtusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dalam. Jadi di dalam keluarga itu, ya, di dalam rumah tangga itu ada suami istri, ya, ada anak, ada cucu, ada kerabat. Jadi di sini adalah sebagai kepala rumah tangga adalah kalau istri suami. Maka tadi disebut suami istri harus taat kepada suami. Bahkan dia kalau sudah ada suami, ya harus lebih mematuhi, patuh kepada suami, ya, selama suami menyuruh yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran. Jadi tadi sudah disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki pemimpin atas wanita. Jadi wanita-wanita dalam rumah tangga juga peserta didik bagi suaminya. Nah, seperti Nabi Adam, muridnya Siti Hawa, Nabi kita Muhammad, muridnya Ummahatul Mukminin, ya. Nah, jadi kemudian ridha Allah kepada suami istri. Kalau istri-istri itu kalau istri suami-suami istri itu rela kepada suami, rela kepada istrinya itu. Jadi ada berkaitan itu, ya. Nah, jadi surganya itu sangat tergantung kepada kerelaan suaminya. Nah, itu betul itu, ya. Kemudian berikutnya, saudara, wa ahlikum naran. Jadi ayat ini jadi ditanyakan bagaimana dengan pendidikan sekarang, ya. Jadi saya kira karena waktu kita sedikit lagi, saudara, sebutan kepada peserta didik. Jadi kalau kita merujuk kepada Nabi menyebut muta'allim, murid, muta'allim.
Kemudian juga Nabi menyebut talib dari utlubul ilma. Jadi talibun, ya, penuntut ilmu. Saya dulu pernah ditegur oleh Prof. Azumardi Azra ketika menulis makalah saya pakai mahasiswa untuk sekolah-sekolah zaman klasik. Katanya jangan pakai istilah modern kepada zaman klasik. Zaman klasik itu talibul ilmi. Kalau mau diterjemahkan penuntut ilmu, bukan mahasiswa. Itu istilah sekarang. Makanya di dalam buku saya itu penuntut ilmu itu talibul ilmi. Kemudian saudara, setelah munculnya madrasah di dunia Islam, maka pada pertama kali memakai faqih. Ya, faqih artinya pelajar-pelajar yang mempelajari ilmu fikih. Karena ilmu fikih lah ilmu yang lebih utama dipelajari. Jadi Al-Ghazali itu dipanggil oleh gurunya faqih, oleh gurunya Al-Juwaini. Faqih itu artinya orang yang mempelajari ilmu fikih. Kemudian saudara Al-Ghazali memanggil muridnya itu talib. Nah, itu talib, memanggil muridnya talibun. Ya. Kemudian saudara itu. Nah, kemudian berkembang. Kalau di negeri kita ada siswa, ada murid, ya. Ada siswa, ada murid. Sekarang di dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 20 memakai peserta didik. Nah, jadi disebut peserta didik. Maka itu kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu, maka kita gunakan. Tetapi pada hakikatnya, saudara, semua istilah itu sama. Artinya orang yang menuntut ilmu, yang belajar di bawah bimbingan seorang guru atau peserta didik. Nah, itu ya. Jadi saya kira itulah. Kemudian satu lagi, saudara, di dalam kita mengkaji ayat-ayat tentang term-term peserta didik, di situ akan kita dapat karakter. Bagaimana harus karakter peserta didik? Bagaimana karakteristik, ya kan? Nah, misalnya karakter siswa itu, ya, karakter siswa syarat-syarat seorang pelajar itu harus sabar. Dari mana kita dapat? Nah, itu dari kisah Nabi Musa. Baiklah, barangkali saudara, waktu kita sudah habis, maka saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih Prof. Kami sampaikan atas pencerahan yang telah diberikan kepada kita semua tentang wawasan Al-Quran tentang peserta didik, yang mana udah begitu menginspirasi bagi kami semua atas masukan-masukan yang Prof berikan, dan mungkin kepada Ibu Nun Zairina sebagai pemakalah juga bisa melengkapi isi atau konten dari makalah yang disampaikan untuk pada siang hari ini. Baik, selanjutnya saya serahkan, saya tutup dengan Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ketua Kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah keluar. Udah Kak, langsung dia. Dia mau makan daging dia tempat Pak Tambusai. Allahu Akbar.